yang telah hadir pada siang hari ini. Izin perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota saya Abdiatul Ilmi, Saya Dinda Yusilviana, saya Balindu Putri Andriani. Saya Ahmad Irfani. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Islam tidak mewajibkan pemeluknya menganut sistem negara tertentu. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai kecil umat Islam ada yang memahami bahwa harus bersistem khalifah dan umat Islam di dunia harus disatukan dalam kesatuan politik. Jika tidak, menurut mereka berkeyakinan bahwa khalifah adalah satu-satunya sistem negara yang benar dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa Indonesia adalah negara kafir, Pancasila adalah takut, dan sebagainya. Sistem negara adalah ranah muamalah, bukan ranah ibadah. Aturan dalam muamalah berbeda dengan ibadah. Aturan dalam muamalah lebih longgar daripada aturan dalam ibadah. Selanjutnya, sistem negara adalah masuk dalam wilayah mutaghayirat yang bisa berubah sesuai situasi dan kondisi, bukan sabit yang tidak bisa berubah. Berdasarkan istiqrah penelitian, nas-nas Al-Quran ataupun hadis tidak ditemukan dalil tentang kewajiban mengikuti atau menerapkan sistem kenegaraan tertentu. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Haramain di dalam Al-Ghiyas Al-Mawahib. Beliau berkata, tidak ditemukan sama sekali nas di dalam kitabullah yang menjelaskan tentang kepemimpinan secara perinci. Begitu pula tidak ada hadis mutawatir juga tidak menjelaskan tentang hal ini. Yang ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah adalah prinsip-prinsip umum tentang kepemimpinan seperti keadilan, pimpinan, amanah, dan lain-lain. Jika demikian, maka sistem negara merupakan suatu yang bersifat ijtihadi yang disesuaikan dengan tempat dan waktu dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Berdasarkan istiqrah penelitian pula tidak ditemukan nas-nas dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang melarang bentuk tertentu sebuah negara. Tidak ditemukannya dalil yang melarang ini sebenarnya sudah cukup dijadikan alasan kebolehan membuat sistem negara selain khilafah seperti national state. Oke, selanjutnya ditemukan sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW melegitimasi bentuk pemerintah tertentu yang tidak tergabung dengan pemerintah di Madinah Al-Munawwarah. Tatkala Rasulullah SAW mengirim surat kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab, ditemukan sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Kisra. Selanjutnya ada asas sebuah syariat adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan hamba di dunia ataupun di akhirat. Kemaslahatan ini harus berlandasan prinsip keadilan dan rahmat atau kasih sayang. Selanjutnya berdasarkan ijtihad para pendiri bangsa, bentuk negara kesatuan dipandang sebagai bentuk negara yang paling maslahat bagi Indonesia. Dari berbagai pertimbangan di atas, dapat diputuskan bahwa umat Islam tidak harus disatukan dalam suatu kesatuan politik dan sistem negara, tidak harus khilafah, sehingga boleh-boleh saja apabila Indonesia memiliki bentuk negara kesatuan dengan dasar Pancasila. Nah, selanjutnya, apakah pemerintah wajib menerapkan seluruh hukum Islam? Sebenarnya banyak masalah-masalah agama yang sudah diatur oleh Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti masalah zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Bahkan diantaranya ada yang sudah menjadi undang-undang seperti masalah wakaf, pernikahan, perceraian, dan waris.
Adapun terkait hukum tindak pidana Islam atau hudud, tanpa dipungkiri memang pemerintah belum mengaplikasikannya. Pertanyaannya, apa umat Islam di Indonesia berdosa sebab tidak mengaplikasikan hukum Islam secara sempurna? Nah, Kiai Haji Maimun Zubair, salah satu ulama ternama Nusantara yang diakui keilmuannya oleh dunia Islam internasional, dalam karyanya yang berjudul Al-Ulama Al-Mujadidun berkata, meskipun beberapa syariat Islam seperti memerdekakan budak dalam kasus kafarah, pembunuhan, dohir, sumpah, dan syariat lainnya tidak bisa terapkan pada saat ini, hal itu tidak serta-merta menasroh atau menghapus pensyariatan hukum itu, sebab tidak ada nas atau penghapusan hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan ini tidak serta-merta menjadikan umat Islam berdosa, sebab hal itu terjadi karena ketidakmampuan. Sebab Allah Ta'ala berfirman yang artinya Allah akan membebani seseorang kecuali dengan kadar kemampuannya. Hasil Munas Alim Ulama NU tentang Negara dan Pancasila. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama konsisten dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Hal itu terbukti ketika ada wacana-wacana yang mengancam terhadap persatuan bangsa. NU selalu hadir dalam merespon warga wacana-wacana tersebut. Di antaranya adalah wacana yang ada dilayangkan oleh sebagai kecil umat Islam yang mengatakan Indonesia adalah negara kafir dan Pancasila adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga menurut mereka bentuk negara Indonesia dan Pancasila harus diubah. Bahkan jika perlu, orang-orang yang mendukung bentuk negara Indonesia, Pancasila harus diperangi. NU dalam Munaf Alim Ulama tahun 2012 di Pondok Pesantren Kempek, Paliman, Cirebon, Jawa Barat memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran negara merupakan sebuah keniscayaan, baik secara syar'i maupun ahli, karena banyak ajaran syariat yang tak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran negara. Dengan demikian, antara agama dan negara ada hubungan saling membutuhkan. Hal ini termasuk dalam masalah duniawi yang diserahkan Islam kepada pilihan umat manusia. Kendati pun eksistensi negara sangat penting dalam Islam, namun ia bukanlah tujuan, melainkan hanya sebagai sarana, wasilah. Oleh karena itu, Islam tidak menentukan bentuk negara dan pemerintahan tertentu bagi umatnya. Tujuan negara adalah terwujudnya kemaslahatan rakyat, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Untuk itu, setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyat wajib mengacu kepada kemaslahatan mereka. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hasil kesepakatan bangsa dengan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun Indonesia bukanlah negara Islam, akan tetapi sah menurut pandangan Islam. Demikian pula Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun mereka merupakan syariat atau agama, namun ia tidak bertentangan, bahkan selaras dengan Islam. Sebagai konsekuensi sahnya NKRI, maka segenap elemen bangsa wajib mempertahankan dan membela kedaulatannya. Pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kewajiban utama pemerintah ialah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya secara berkeadilan dan berkeutuhan. Sedangkan kewajiban rakyat ialah taat kepada pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Baik, di sini kami akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami bawakan tadi. Islam tidak mewajibkan bentuk negara tertentu. Yang wajib adalah menegakkan nilai Islam, adil, amanah, maslahat. NKRI dan Pancasila selaras dengan ajaran Islam. Cinta tanah air bagi bagian dari iman. Di sini kami akan menjawab pertanyaan, yaitu apakah umat Islam di Indonesia berdosa sebab tidak menjalankan syariat Islam secara total?
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kadar kemampuannya. Tidak diterapkannya seluruh aturan syariat Islam dalam undang-undang suatu negara tidak berarti secara otomatis menjadi umat Islam Indonesia semua berdosa. Sebab ada banyak pertimbangan tentang dosa dan tidaknya seorang hamba. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya meriwayatkan yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadaku, seandainya tidak karena dekatnya masa kaummu dengan kekafiran, niscaya sungguh saya akan merobohkan Ka'bah dan sungguh saya akan membangunnya sesuai fondasi Ibrahim, sebab sesungguhnya suku Quraisy tatkala membangun Ka'bah mengecilkannya dari bentuk semula, dan aku pasti akan membuat pintu belakang. Dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak jadi atau mengurungkan niat untuk membangun ulang Ka'bah sesuai dengan fondasi Nabi Ibrahim. Peristiwa ini mengajari umatnya bahwa dalam mengambil keputusan seorang pemimpin harus sangat berhati-hati. Dalam peristiwa ini pula Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tidak melakukannya pemimpin terhadap sesuatu yang dianggap benar tidak serta-merta menjadikan pimpinan tersebut berdosa. Sekian itulah jawaban dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi